Selamat pagi Jakarta dan selamat datang di Stasiun Gambir. Pagi-pagi gini ya, sekitar pukul setengah 6 pagi, saya sudah berada di Stasiun Gambir. Padahal keberangkatan kereta yang akan saya naiki pada pukul 7, cuma kemarin sudah ada himbauan dari sosial media KAI 121 ya, dapat broadcast katanya ada kegiatan di sekitar Monas. Dan untuk menghindari kemacetan, dihimbau untuk datang lebih awal. Dan jika sebelumnya saya sudah sempat mengajak kalian mencoba layanan Argo Sindoro keberangkatan terakhir dari Semarang, maka pagi ini saya akan mengajak kalian untuk naik saudaranya Argo Sindoro, yaitu Argo Muria, keberangkatan pertama dari Gambir yang pastinya tujuan stasiun Semarang Tawang. Jadi ayo gaskan, ikuti keseruan perjalanan kali ini menuju Kota Lumpia bersama kereta Argo Muria. Jadi saat ini saya sudah berada di dalam stasiun Gambir ya, tepatnya berada di ruang tengah yang cukup estetik ini, banyak spot-spot yang bisa kalian gunakan untuk berfoto, bersuah foto. Dan tidak lupa untuk menginformasikan bahwa terdapat dua cara dilayani di dua tempat yang berbeda untuk masuk ke dalam stasiun Gambir, yaitu cara konvensional atau manual dengan cetak boarding pass dan menunjukkan kartu identitas, dilayani di pintu kedatangan atau hall utara. Sedangkan melalui cara face recognition boarding gate hanya dilayani melalui gate selatan atau hall selatan. Wah. Jadi khasnya di stasiun Gambir ini kalau di bawah, di ruang bawah sini, kalau pas lagi ada kereta lewat itu udah kayak gempa ya suaranya juga. Getarannya, suaranya udah kayak ada gempa. Karena jalurnya jalur layang di atas. Dan saat ini kira-kira 50 menit menjelang keberangkatan. Saya masih berada di bawah ya. Bentar lagi paling ke atas, pengen lihat situasi juga. Karena di pagi ini ada keberangkatan Argo Semeru dan Papandayan kalau nggak salah. Jadi pagi ini di peron-peron keberangkatan stasiun Gambir terdapat dua kereta dengan armada spesial. Ada kereta Papandayan dari Gambir tujuan Garut dengan kereta kelas panoramik. Satu lagi adalah kereta Argo Semeru dengan kereta spesial kelas compartment suite dari Gambir tujuan Surabaya Gubeng. Tak hanya sampai di situ ya, datang satu lagi kereta dengan armada spesial, yaitu kereta Biru Malam, kereta Bima dari Surabaya Gubeng tujuan Gambir. Juga dengan kelas spesial compartment suites, ini saling bertukar rangkaian dengan Argo Semeru. Jadi dua kereta yang sama-sama membawa layanan compartment suites bertemu di stasiun Gambir pagi ini. Saat ini saya sudah standby di jalur berapa nih? 3 dan 4 di lantai teratas stasiun Gambir, menunggu rangkaian Argo Muria yang informasinya saat ini sedang diberangkatkan dari stasiun Jakarta Kota, nanti masuk jalur 4 dari arah utara. Dan melihat kedatangan Bima barusan, baru ingat ya bahwa memang di petak antara Cirebon Jakarta itu di beberapa lokasi tertentu itu sedang dilakukan pengerjaan atau perawatan ya. Jadi memang kondisinya rata-rata mengalami keterlambatan
Tepat pada pukul 6:30. Di belakang saya mau lewat langsiran lokomotif Bima yang akan membawa rangkaian Bima ini ke Depo Cipinang. Hidungnya mangap, Rek. Masuk di jalur 4 rangkaian Argo Muria. Pakai puang berapa ini? 13 Sidotopo. Penumpangnya wakil, Rek. Dan saya mau sedikit maju ke depan menuju ke eksekutif Tigo. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Selamat datang di eksekutif 3, single seat nomor 1C dong. Warnanya udah di-upgrade ini dari bawaan semula eksekutif New Image menjadi ala stainless steel. Aslinya pengen ritual suaranya kok. Aslinya pengen ritual buka gorden tapi jendela ujung di Armada New Image ini tanpa gorden, tanpa roller blind, dan mengingatkan kembali bahwa rak bagasi di ujung-ujung kabin ini menyempit ya dibandingkan di area tengah. Jadi hati-hati pilih posisi kursi di Armada New Image. Eksekutif 3 kali ini mendapatkan Armada tahun 2016 urutan yang ke-15 dengan kapasitas maksimum 50 penumpang, konfigurasi kursi 22 seperti biasa. Kursinya sudah dilengkapi fitur reclining dan revolving. Bisa diatur derajat kemiringan sandarannya dan mengikuti arah perjalanan kereta. Langit-langitnya khas banget ala New Image. Rak bagasi kabinnya lebih polos, kemudian dilengkapi pencahayaan tambahan lampu baca. Jendela-jendela sudah ada roller blind. Kemudian masih ada meja kecil buat 3 botol atau 3 gelas. Ditambah colokan listrik di bawah situ. Ini adalah area kakinya yang super lega ya, enaknya naik eksekutif. Kemudian footrest. Sekarang sudah versi yang bisa diatur tinggi rendahnya. Tapi kayaknya jebol deh ini. Udah tuasnya tapi jebol. Aduh, PR banget. Ya, kira-kira begitu deh. Nah, ini warnanya sudah di-upgrade ya seperti yang saya bilang tadi. Sedikit ngintip di eksekutif berapa tuh? Eksekutif 4 ya. Itu masih pakai warna asli. Dan ini toiletnya. Ini karena berada di ujung kursi nomor kecil, maka ini adalah porsi toilet yang paling kecil juga di Armada New Image. Ini lumayan sempit sih. Masih finishing asli lagi. Dan karena nomor besar ada di depan sana, toilet yang kapasitasnya atau ruangnya lebih besar juga ada di ujung depan sana. Kita akan memulai perjalanan dari Gambir, tidak berhenti Jatinegara, langsung Bekasi dong, berhenti coba. Bekasi berhenti, Cirebon, Tegal, Pekalongan, dan Semarang Tawang ya. Cukup singkat nih, pemberhentiannya juga cuman 4 di antara Gambir dan Semarang. Terus nanti ada pertanyaan, Mas, kalau saya pengen dapetin kursi yang di belakang gimana caranya? Apakah milih nomor kecil dari Jakarta? Kebetulan untuk eksekutif 3 memang nomor kecil itu ada di belakang. Nih, nomor 1 sampai 6 di area belakang. Tapi posisi ini sejatinya adalah posisi yang random. Kenapa? Sebagai contoh di eksekutif 4 posisinya terbalik. Justru dari arah Jakarta, nomor kecil ada di depan, nomor besar ada di belakang. Dan, you know what? Jadi rangkaiannya, Argo Sindoro terakhir dari Semarang, itu tiba di Jakarta pagi, kemudian pagi berubah status atau berubah nama menjadi Argo Muria pagi, kembali menuju ke Semarang, dan begitu seterusnya. Jadi berhubung tas saya yang tidak seberapa gendut ini tidak muat di rak bagasi di atas, ya sudahlah saya simpan di bawah. Kamu baik-baik diem di situ aja ya.
Dan menunggu saat-saat keberangkatan tinggal 1 menit lagi. Ada nyut-nyut tuh. Udah 9.35 dan ini situasi penumpang di eksekutif 3 saat keberangkatan dari Gambir. Lumayan ya untuk ukuran hari kerja. Kereta Argo Muria diberangkatkan tepat sesuai jadwal dari stasiun Gambir, meninggalkan kota Jakarta yang pagi ini terpantau cukup cerah, matahari bersinar dengan gagahnya ya. Dan berbicara mengenai jadwal perjalanan Argo Muria ini, sebagaimana yang saya sampaikan pada video perjalanan Argo Sindoro, kereta Argo Muria dan Argo Sindoro ini saling melengkapi dan saling berkebalikan. Jika Argo Sindoro 2 kali perjalanan dari Semarang dan 1 kali dari Jakarta, maka Argo Muria 2 kali dari Jakarta dan 1 kali dari Semarang. Berikut ini adalah jadwal perjalanan Argo Muria. Keberangkatan pertama dari Gambir pada pukul 7 pagi. Kemudian keberangkatan yang kedua dari Semarang pada pukul 16.45. Dan yang keberangkatan ketiga atau yang terakhir malam dari Jakarta pada pukul 22.30. Untuk durasi perjalanan Argo Muria ini terpantau berkisar dari 5 jam 10 menit hingga 5 jam 15 menit. Ini masih jam berangkat kerja kayaknya ya, soalnya calon pengguna KRL-nya banyak. Jadi beruntunglah kalian warga Bekasi, khususnya yang mau bepergian ke Semarang, kalian bisa memanfaatkan layanan Argo Muria ya, Argo andalannya Semarang juga mendapatkan amanah untuk membawa penumpang dari Bekasi menuju ke Semarang. Jadi kalian nggak perlu jauh-jauh menuju ke Gambir, bisa naik dari Bekasi. Kenapa nggak LS aja? Oh iya Rek, tadi operatornya nggak bilang-bilang, ternyata meninggalkan Gambir itu pencahayaan dikurangi ya, bener-bener cuma menyisakan sedikit lampu di bagian tengah. Nggak ada lampu samping, nggak ada lampu tidur, pokoknya cuma ada lampu kecil itu tok. Tapi karena ini perjalanan di hari terang, makanya sudah cukup dapat cahaya dari jendela sih. Barusan itu sebenarnya sudah ada layanan keliling restorasi ya, ada 2 Mbak Prami. Itu sudah menjajakan jualannya, membawa makanan berat, beberapa makanan berat, ada snack juga, ada air mineral. Padahal kan saya pengen beli teh panas ya, jadi belum tersedia teh panasnya. Mungkin nanti dipesankan terus diantar dari kereta restorasi. Dan buat kalian yang mager ke kereta restorasi ya, paling banter bisa pakai layanan keliling ini atau juga pakai aplikasi langsung ya, diakses. Tinggal pilih menu Real Food, nanti order aja, diantar ke kursi kalian. Ini masih menunggu diantar. Saya sudah pesen teh manis sama roti, belum pengen makan berat. Kalau lagi mau minum teh atau setidaknya sesuatu yang panas di dalam kereta itu harus hati-hati banget. Ini kebetulan di lintas Jakarta sampai kemana ya, menjelang Jatibarang gitu. Pokoknya di petak Jakarta Cirebon ini kalau kereta dibawa ngebut
langsung ke bontang-banting, koyak-kayik, kelempar ke kanan, ke kiri. Ini sebenarnya suspensinya surprisingly tidak seburuk New Image biasanya, tapi nggak tahu kenapa. Padahal saya juga nggak di ujung belakang rangkaian ya. Ini di eksekutif 3, tapi kebanting-bantingnya terasa banget, shaky banget. Jadi kalau mau acara minum teh di kereta, waspada ya. Bisa-bisa tumpah nih kalau megangnya nggak bener. Dan ini adalah ritual wajib saya kalau lagi naik kereta. Buat kalian yang naik kereta juga, jangan lupa untuk upacara minum teh. Mari ngeteh. Nikmat banget ya pagi-pagi. Lihat pemandangan yang masih sejuk. Tapi sebenarnya cuacanya agak syahdu nih, mendung-mendung, nggak cerah lagi di sini. Ini saya tadi juga beli roti, mereknya apa aku lupa, tadi mbaknya bilang apa ya. Ini rasa mentega dan gula. Pengen sarapan yang agak ringan dulu aja ya. Argo Muryanya sudah terlambat sekitar 13 menit tiba di Cirebon ya. Efek pengerjaan perawatan jalur memang di beberapa kesempatan kita mengalami perlambatan yang ada yang ada proyek-proyeknya lah ya di beberapa titik tertentu yang pastinya menimbulkan perlambatan perjalanan kereta, menimbulkan antrian. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya, akhir-akhir ini kereta-kereta di petak Cirebon Jakarta memang telat semuanya. Ini juga udah mau diberangkatkan lagi. Meninggalkan Cirebon sudah terlambat 12 menit. Nggak tahu nanti apakah bisa mengejar ketertinggalan ya di stasiun-stasiun berikutnya. Dan tadi gara-gara ketiduran, ketinggalan satu momen penting sebenarnya. Harusnya tadi itu di Haur Gelis, kereta Argo Murya menyusul Fajar Utama Jogja ya. Aduh, sebenarnya pengen merasakan betapa gagahnya kereta menyusul kereta yang lain gitu loh. Cuman akhirnya malah ketiduran. Jadi ya sudahlah. Ya gini nih repotnya nih kalau perjalanan pagi atau siang itu justru datang kantuk ya. Kalau malam mata seger banget. Aduh, sayang banget terlewatkan, tapi ya sudahlah, apa boleh buat ya. Nah, karena tadi sudah dilayani singgahnya melalui stasiun Cirebon, kita melintas langsung di Cirebon Perujakan. Dan perjalanan Argo Murya ini diarahkan tetap berada di sisi sebelah kiri untuk tetap berada di jalur utama Pantura ya. Nanti kalau belok kanan bisa nyampe Purwokerto nih Argo Muryanya.
Padahal ya sebenarnya nggak lapar-lapar banget. Cuman cari-cari alasan biar bisa ke kereta makan. Ini adalah kereta makan terbaru di rangkaian Argo Muria dan Argo Sindoro. Ini sudah dimodifikasi sedemikian rupa menjadi jauh lebih cantik, estetik, cakep, instagramable, videoable. Pokoknya asik banget buat diabadikan ya, berupa foto atau video. Ornamen-ornamennya cakep banget. Ini beda lagi ceritanya dengan armada restorasi New Generation ya. Ini ya mirip-mirip bagusnya, cuman kesannya lebih beda pokoknya. Mejanya finishing ala marmer warna gelap, kemudian roller blind-nya sudah berpenggerak elektrik, dan saya mendapat kesan yang berbeda lagi begitu masuk ke dalam kabin restorasi ini, karena terasa banget senyapnya, terasa banget halus suspensinya, ini tidak terasa bantingan. Pokoknya kesimpulan saya lebih betah berada di kereta makan daripada di kabin penumpangnya. Asik banget sini. Ini jajan ya, bukan dari teman baik. Nggak tahu kenapa kok lagi seneng sama tori miso juga sih. Lumayan buat cemilan. Coba kereta makannya dibagusin semua kayak gini ya, dan dipisah dari kereta pembangkit biar kapasitasnya lebih luas, lebih lega, terus bisa dibikin estetik seperti ini juga. Jadi orang itu senang gitu loh datang ke kereta makan dan belanja. Detik-detik kereta Argo Muria melintas langsung di stasiun Brebes. Biasanya naik kereta suka berhenti di sini, ternyata naik Argo bisa sengebut ini lewat Brebes. Seru juga ya. Mana kaca jendelanya tuh lebar, bening, ih keren sekali. Kira-kira kalau kabin penumpangnya dibikin seestetik ini, pada setuju nggak sih? Baru banget beres makan, kembali dari restorasi ke eksekutif 3. Rupanya kita sudah tiba di stasiun Tegal. Kayaknya masih terlambat sih, makanya buru-buru berangkat juga. Mau nyempetin turun, kayaknya udah nggak keburu lagi deh, ya sudahlah. Tinggal Pekalongan, udah nyampe Semarang. Nah, kita menuju ke Pekalongan dulu, abis itu lihat pemandangan pantai. Ternyata masih ada juga ya yang naik dari Tegal ke Semarang. Padahal ada kereta Kalikung, tapi mungkin bisa memanfaatkan tiket tarif khusus ya dari Tegal ke Semarang naik Muria. Nah, kalau kalian sudah melihat pemandangan PLTU Batang ini, artinya sebentar lagi kita akan melintas di pesisir pantai utara Jawa ya. Jadi siapkan kameranya dan menghadap ke kiri, perjalanan kereta dari arah Jakarta.
Jadi kita sudah semakin mendekati Semarang Tawang ya, tujuan akhir perjalanan Argo Muria ini. Dan apa yang bisa saya simpulkan dalam perjalanan kali ini? Yang pertama, Argo Muria, salah satu argo andalan bersama dengan Argo Sindoro, memiliki jadwal pemberangkatan yang cukup fleksibel ya. Dua kereta ini saling melengkapi. Jadi kalian bisa memilih waktu keberangkatan yang sesuai dengan kebutuhan ya, mau pagi, siang, sore, malam itu ada pilihannya. Untuk harga tiket satu kali perjalanan di subkelas terendah itu di angka Rp330.000 sampai ke subkelas yang paling tinggi di angka Rp520.000. Dan biasanya kalau belinya bisa jauh-jauh hari mungkin bisa dapat subkelas yang rendah ya. Kalau udah mepet-mepet keberangkatan ya dapat sisa-sisa. Dan tentunya harganya ini masih cukup masuk akal ya, make sense dibandingkan dengan naik kereta unggulan yang lain semacam kereta-kereta dari Surabaya, Sembrani, Argo Bromo Anggrek, sama-sama kereta full eksekutif, tapi mereka harganya tentu jauh di atas Argo Sindoro atau Argo Muria. Jadi harganya bisa dibilang cukup masuk akal. Kemudian yang satu hal yang membuat bukan membuat gak nyaman ya, karena memang si Argo Muria dan Argo Sindoro ini masih menggunakan eksekutif new image yang tentu saja level kenyamanannya itu masih belum setara dengan minimal dengan stainless steel generasi yang pertama, apalagi dengan stainless steel new generation ya. Harapannya masih sama, jadi semoga bisa segera di upgrade. Pintunya kebuka itu bising banget ya. Semoga bisa segera di upgrade ya, biar istilahnya oke, segini loh standar kenyamanan kereta Argo gitu. Termasuk ya mungkin Argo-Argo yang lain yang ternyata minimal belum menggunakan stainless steel generasi yang pertama ya. Bisa dibilang Argo merbabu. Kayak gitu-gitu. Di perjalanan hari ini naik di eksekutif 3. Pengaturan suhu kabin cakep banget, di siang hari yang terik cukup sejuk, kemudian pencahayaan juga baik ya. Masalah kebisingan ini sebenarnya kuncinya hanya satu, kalau pintunya tertutup itu udah lumayan oke, meskipun sebenarnya lebih senyap di kereta makan tadi ya. Dan soal suspensi ini memang ya bawaan dari new image, jadi di beberapa kesempatan ternyata memang masih agak kelodak-kelodak dan terombang-ambing, goyak-ayik. Padahal saya posisinya nggak di area belakang ya, biasanya yang kebanting-banting itu ada di area belakang kereta. Tapi ya sudahlah, perjalanan 5 jam masih cukup bisa saya nikmati. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang mungkin berencana naik kereta Argonya Semarang. Mari kita bersiap turun ya. Kayaknya kita kemungkinan akan terlambat lagi nih bawaan dari perjalanan yang tadi. Semarang. Wah, kayaknya tiba di Semarang pas tengah hari lumayan nih. Sesaat lagi kita akan tiba di Balai Stasiun Semarang Tawang Lanjana. Terlambat 10 menit, langsung anget ya keluar di Semarang Tawang. Terima kasih, Muria. Bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di tujuan akhir stasiun Semarang Tawang. Dan demikianlah video singkat dari perjalanan singkat saya. Jakarta Semarang cuma 5 jam sudah saya kemas sedemikian rupa. Semoga videonya informatif, menghibur, dan bisa dijadikan referensi buat kalian yang akan melakukan perjalanan serupa ya. Dan dengan tibanya Argo Muria di stasiun Semarang Tawang, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya dalam cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Semarang panas.